Pemirsa, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Dinlo ketemu lagi dengan Anda semua, tentunya di Go Healthy, yang selalu memberikan Anda solusi untuk hidup lebih sehat dan juga inspirasi hidup sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Go Healthy telah hadir lebih dari 1.500 episode. Sudah banyak masyarakat Indonesia yang terbantukan dan juga teredukasi dengan tayangan ini. Sekarang kami ingin meningkatkan kebersamaan pemirsa setia Go Healthy dengan menghadirkan Go Healthy Community. Agar Anda dapat terus mendapatkan informasi kesehatan dan juga berbagi tips kesehatan. Caranya gampang sekali, di layar Anda akan ada QR Code. Silakan ambil handphone Anda scan, Anda akan bergabung dengan komuniti kami. Oke, langsung saja kita mulai. Saya kenalkan Anda dengan praktisi kesehatan hari ini. Di sini sudah ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Wah, dan terutama hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia seorang ayah dari seorang bintang film juga, Mas Ferry. Dan di sini dia hadir akan membagikan bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Dia datang bersama cucunya, Mas Nino. Mari kita sambut, ini dia Pak Dudi Cahyono Patah. Ayo kita sambut. Ya. Salam sehat. Sehat. Salam sehat Mas Nino. Semangat. Sehat. Kesehatannya saat ini bagaimana? Baik-baik saja Om? Baik. Ya? Kesibukan akhir-akhir ini apa aja Om? Kecuali bulan puasa kemarin saya agak istirahat ya untuk senam, tera, tai chi juga istirahat. Tapi bergerak sih terus. Saya harus bergerak. Saya pikir walaupun udah tua, di rumah kebetulan ada tangga kan, naik turun tangga gitu. Pokoknya gerak terus ya? Bergerak terus. Salah satunya yang bergerak juga adalah pita suaranya. Ya. Pak Dudi ini suka sekali nyanyi. Boleh dong nyanyi satu kalimat lagu kesukaan. Boleh ya? Iya. Silakan Pak Dudi. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengambang. Aku terpikat masuk perangkap. Apa daya asmara sudah melekat. Luar biasa. Umurnya 77 tahun, tapi semangatnya 17-an gitu ya. 78 tahun. 78 tahun. Hari ini 78. Oke, Om. Gimana nih pengalamannya waktu syuting ini, judulnya agak horor gini ya. Siksa kubur. Itu pengalamannya gimana syuting film itu? Pokoknya senang karena sutradaranya tuh super baik. Super baik. Baik sekali. Jadi saya memang nawar. Saya bilang jangan terlalu banyak dialog ya. Karena kan pusing kan. Oh enggak katanya gitu. Akhirnya saya disuruh ini, saya nurut gitu. Alhamdulillah 15 scenes kan lumayan. Lumayan. Makanya tadi saya bilang bintang film. Betul bintang film. Di sebelahnya sudah ada cucunya, Mas Nino. Mas Nino, lihat Aki sehat-sehat di umur 78 tahun, seneng nggak? Seneng banget ya, bersyukur maksudnya di usia tua gini, tapi Aki masih bisa nunjukin bahwa usia bukan penghalang bagi kegiatan produktif lah ya. Dan juga emang badan yang sehat dan juga jiwa yang sehat juga adalah modal juga gitu untuk keberlangsungan kehidupan juga. Umur yang panjang, bahagia bersama keluarga, kondisi yang sehat selalu. Sebelum itu mari kita kenalan dulu siapa Pak Dudi ini, si bintang film ini. Bagaimana kondisi diabetes ini pernah menghantui kehidupannya. Tapi setelah menemukan satu teknologi, kehidupannya berubah, pola pikirnya berubah. Dan kondisi kesehatannya menjadi jauh lebih baik. Mari kita saksikan. Dudi Cahyono Patah. Beberapa waktu lalu, ayah dari aktor Ferry Maryadi ini sempat hadir di Go Healthy menceritakan pengalamannya selama mengidap diabetes. Tak tanggung-tanggung, kadar gula darah Dudi pernah tercatat mencapai angka 500. Bahkan, dampaknya ia harus rutin disuntik insulin agar diabetesnya bisa lebih terkendali. Ia mengaku diabetes ini kemungkinan besar karena pola hidupnya yang kurang sehat. Dudi pun khawatir, di usianya yang sudah tak lagi muda ini, ia menjadi lebih rentan terkena komplikasi. Karena orang tua saya kan meninggal muda. Ayah saya 47 tahun, ibu saya 50 tahun. Rata-rata darah tinggi. Kami 11 bersaudara, tinggal 4. Itu karena gula, darah tinggi. Ini ia berkomitmen untuk menjalani pola hidup sehat. Dudi pun rutin menggunakan teknologi laser agar diabetes dan tekanan darahnya bisa terkendali. Hanya bisa bilang terima kasih dengan laser itu bisa panjang umur ya. Mudah-mudahan laser itu berkembang juga kan, karena teknologi berkembang terus kan.
terima kasih teknologi laser sangat menguntungkan untuk saya untuk hidup sehat. Om dan juga Mas Nino, kita sebelum ngobrol-ngobrol, kita main dulu ya. Main Ini apa? ada satu pernyataan, Oh iya. jawab benar atau salah. Ya. Oke, gampang ya. Pernyataannya adalah seperti begini pemirsa, bahwa pasien diabetes ini rentan mengalami pengapuran sendi. Om, menurut Om ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Itu kan ada kaitannya karena saya merasa juga kalau gula darah saya naik, itu kaki itu kurang enak, kurang nyaman. Lebih kaku. Agak ada rasa nyeri. Nyeri ya? Ada rasa nyeri. Itu kadang-kadang. Tapi saya gerak-gerakan terus nggak apa-apa. Karena saya senam tera, saya bergerak lah gitu. Berusaha untuk bergerak ya? Oke, berarti jawabannya adalah dari pernyataan ini tadi. Jawabannya adalah benar ya? Iya. Oke, kita kunci jawabannya. Kita tanyakan praktisi kesehatan menurut mereka. Pernyataan ini benar atau salah? Ya, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Ya, jadi kalau kita bicara masalah orang dengan diabetes, orang diabetes itu kan sebenarnya perubahan metabolisme yang terjadi dalam tubuh itu beragam. Ya, yang paling sering adalah adanya gangguan resistensi insulin. Ya, resistensi insulin itu di mana tubuh itu tidak bisa lagi merespon insulin yang ada. Dia sudah tidak bisa merubah gula yang ada dalam sirkulasi darah kita dirubah menjadi zat yang sangat dibutuhkan, menjadi energi, menjadi nutrisi dan segala macamnya untuk kebutuhan metabolisme dalam sel. Nah, termasuk dalam daerah sendi ini, karena adanya resistensi insulin, maka sendi-sendi ini pembentukan tulang rawan dan segala macam itu akan terganggu, akan berubah, sehingga akan terjadi masalah pada tulang rawannya, tulang sendinya, dan itu akan menjadi masalah pada sendi orang dengan diabetes yang tidak terkendali. Kemudian berikutnya yang menarik adalah mengenai adanya neuropati diabetik. Betul. Ya, suatu kondisi di mana tidak ada lagi atau saraf atau terjadi penurunan rasa nyerinya. Jadi penurunan rangsang terhadap rasa nyeri yang ada. Ya, kalau terjadi kerusakan pada sendi, ya harusnya kan ada timbul rasa nyeri atau ada respon atau ada impuls ke tubuh kita bahwa ini sakit. Tapi karena nggak terasa sakitnya, kemudian dia terus digerakkan, kemudian terjadilah masalah peradangan pada sendinya. Ya, jadi itu neuropati diabetik terjadi karena orang kadar gula darahnya tidak terkendali dengan baik. Pasien diabetes rentan mengalami namanya pengapuran sendi. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget, benar jawabannya Om. Hebat. Om, sudah pakai teknologi laser ya Om ya? Sudah. Tahu teknologi laser dari mana? Saya sebelumnya nggak tahu laser ya, saya ngerti laser. Tapi berbentuk jam ini saya baru tahu di sini. Oke. Gitu. Karena saya ditawari teman, mau nggak dari saya paling suka kalau membicarakan mengenai kesehatan. Itu saya paling suka. Karena saya ingin umur panjang gitu. Iya. Saya pikir itu. Sekarang Bapak sudah umur panjang. Kenapa? Karena begini, secara statistik usia harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia adalah 71 sampai 72. Nah, Bapak 78. Bonus 6 tahun dengan kualitas kesehatan yang baik. Bapak Dudi berumur panjang dan sehat. Amin. Dan Bapak tidak menjadi beban keluarga, itu terlihat ya, bahwa masih membanggakan keluarga ya. Masih produktif. Masalah pakai laser, tidurnya bagaimana hasilnya? Nyenyak, sama nyenyak. Enak ya? Nyenyak. Oke. Masih tidur berapa jam sehari? Saya itu 7 sampai 8 jam. Cakep. Selain jumlahnya juga harus kualitasnya. Ya, kualitas tidurnya harus baik kan Om ya. Jadi teknologi ini menurut Om, ini berguna nggak untuk kita makin sehat? sangat berguna. Supaya kita Dan saya merasakan itu semua gitu. Mungkin tolong dijelaskan sedikit bagaimana teknologi ini membantu tidak hanya usia orang yang sudah lansia, tapi juga anak-anak muda seperti kita. Kalau kita lihat ya, sekarang itu kan barang elektronik nih ada di mana-mana. Jadi si blue light-nya ini seringkali mengganggu tubuh kita dalam memproduksi hormon melatonin. Makanya banyak orang yang masih muda-muda yang sering pakai gadget, sering depan laptop, depan TV, depan HP, ya mungkin Mas Nino juga ngalamin tuh. Akhirnya jadi malamnya tuh kalau mau tidur kok susah banget, akhirnya mau mulai tidur. Nah, penggunaan teknologi laser nih nggak cuman untuk yang sudah lansia, betul sekali. Jadi buat kayak yang masih seusia Mas Nino, kaum Gen Z, para millennials, itu juga harus menggunakan teknologi laser dari sekarang. Karena tadi tuh bayangin dari blue light aja udah bisa ngeganggu tidur. Itu baru berbicara masalah blue light yang ada dari barang elektronik. Belum lagi dari gaya makan kita sehari-hari. Ingat ya, ada satu pendapat dari salah satu ahli diabetes dan endokrinolog di Indonesia yang mengatakan bahwa
orang di Indonesia ini rata-rata memang hampir semuanya punya gen diabetes. Ditambah lagi nih Mas Nino, kakeknya punya riwayat diabetes. Jadi kan dalam arti riwayat keluarganya ada nih. Maka resiko diabetesnya lebih tinggi. Jadi gak memandang bulu lagi sekarang. Gak mandang usia, gak mandang bulu, gak mandang apa pekerjaan, profesi apapun. Gunakan teknologi dari sekarang untuk bantu menjaga kesehatan kita. Baiklah pemirsa, inilah saatnya untuk Anda ambil aksi. Teori bagus, tapi kalau ada action jauh lebih bagus. Caranya adalah sempurnakan pola hidup Anda dulu. Lalu mari kita gunakan teknologi laser. Laser ini punya nama yaitu Dr. Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi penggunaan rutin dari Dr. Laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi take action sekarang juga, dapatkan Equilaser atau Dr. Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Dr. Laser atau Equilaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan Dr. Laser atau Equilaser dari Gogomol. Jadi ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Om, kalau mau saya tanya nih Om sehari-hari pola makannya bagaimana? Selain menggunakan teknologi laser ya tentunya, pola makannya bagaimana? Pola makannya, pertama saya kurangi nasi ya. Kurangi nasi. Paling saya 1 kali nasi, 1 kali makan. Ketimun rebus. Ketimun rebus. Ketimun rebus, lalu kentang rebus juga. Rebus-rebusan lah gitu. Baik. Pare. Nah, pare itu bagus mengendalikan gula darah loh Om. Iya. Kita hidup sehat salah satunya pentingnya pola makan, benar? Iya, betul, setuju betul. Dulu waktu lagi berantakan makannya, gula darahnya gimana tuh? Ya pasti tinggi. Lebih kaget lagi waktu kena COVID, saya kan 500 itu. Iya. Langsung saya teriak kan, gua nggak pernah gitu sampai 500 gitu. Enggak Pak, disuntik aja dokternya. Lalu saya dioperasi juga di sini sedikit, karena pengentalan darah kan. Jadi obat nggak bisa masuk di sini. Oke. Gitu. Tapi saat ini kondisinya bagus Om ya? Darah sudah nggak kental lagi? Enggak, tapi saya minum Clopidogrel. Obat. Jadi Bapak nurut ya Pak ya, manut ya sama anjuran dokter juga ya Pak ya? Tiap hari saya minum itu. Kalau lagi syuting, pakai juga nggak teknologi laser? Kalau lagi istirahat saya pakai. Pakai ya? Kan saya ada waktu untuk tidur, untuk apa gitu. Saya pakai. Dan saya bawa kemana-mana itu. Nah Mas Nino lihat waktu misalnya lagi off nih, lagi bukan gilirannya, biasanya kan istirahat. Biasanya Aki lagi ngapain? Aki ya sepertinya biasa itu cuma kayak main HP, cuman kadang suka ngobrol sama yang lain kan. Cuman ya mostly dia emang udah istirahat aja gitu, karena dia juga ya di usia sekarang perlu banyak istirahat kan gitu. Biar juga pas di depan kamera dia bisa jos performanya. Cuman ya itu sih dia rajin pakai alat laser ini dan juga di mana dia itu sangat rutin lah dengan suntik insulinnya itu, dia sangat rajin dan selalu ada alarm di HP dia. Terus Mas Nino kalau syuting kan susah mengatur pola makan. Karena biasanya masakan syuting itu ya bukan yang sehat-sehat semuanya. Gimana caranya Aki bisa tetap menjaga pola makannya? Aki sih kadang suka kayak ngebawa itu ada alarmnya juga untuk benar-benar untuk mendiktekan kapan makannya, dan juga kalau untuk kualitas makannya dia suka bawa ada kayak bingkisan sendiri gitu untuk dia makan gitu. Bagus banget. Itu krunya udah tahu kalau alarm bunyi, Waduh deh, makan. Dibantu ingetin juga yang lain. Nah ini dia, tahukah Anda pilihan karbohidrat pengganti nasi putih untuk pasien diabetes.
Jadi yang pertama adalah pemirsa, kita harus cari yang kadar indeks glisemiknya rendah. Benar ya Mbak Preti ya? Iya, betul sekali. Dan di situ sudah ada umbi-umbian kaya sekali di Indonesia Raya kita ini. Sangat murah harganya, saya justru heran. Kenapa orang Indonesia tidak makan umbi-umbian itu? Harganya murah, gampang sekali, rasanya manis pula. Sedangkan kalau nasi putih, kita makan manisnya kalah dengan sweet potato. Bener nggak? Benar. Tapi ternyata orang memilih nasi putih ketimbang si ubi, singkong, tales, dan kawan-kawannya. Mereka memiliki juga fitokimikal yang jauh lebih tinggi. Ingat, kalau misalnya kita makan ubi, kadar vitamin C dan A-nya tinggi sekali. Seperti kita lagi makan suplemen. Beneran. Apalagi kalau Anda makan yang segar, dan kalau Anda memilihnya, pilih yang gendut-gendut. Pilih yang kulitnya masih mulus. Itu kalau dipanggang, suhunya 160 derajat Celcius, dipanggang 90 menit, rasanya enak banget. Dan juga kalau misalnya Anda makan, jangan ditambahkan gula lagi. Misalnya Anda sudah singkong goreng, singkongnya dihalusin pula, ditambahkan gula. Nah gulanya yang disingkirkan saja, sumber karbohidrat kompleksnya sudah cukup. Jadi kalau misalnya Anda sudah makan karbohidrat kompleks sekarang, coba temani dengan lebih banyak sayuran, lebih banyak protein, itu akan menurunkan kadar glisemiknya lagi. Jadi kalau misalnya makan ubi, singkong, tales, kentang, coba tambahkan ayam, ikan, daging di situ. Indeks glisemiknya turun. Terus tambahkan sayuran lagi di situ, ada kangkung, ada pare, dan sebagainya. Turun lagi sehingga gula darah kita bukan begini, tapi dia lebih landai. Dengan demikian kita lebih stabil energinya. Kita sebagai mungkin penderita diabetes, gula darahnya lebih terkendali. Apalagi kalau Anda juga pakai namanya teknologi laser. Ingat, Pak Dudi ini mengalami diabetes gula darah, mohon maaf ya, pernah sampai 500, itu fakta. Dan ini membuat kondisi kesehatannya menurun. Dia sudah mengalami kebas-kebas di kaki, berarti sudah ada kerusakan syaraf dan juga pembuluh darah di kakinya. Tapi dia tidak berhenti di situ, dia pakai teknologi laser dan Anda juga. Dengan demikian energi yang kita terima dari si karbohidrat itu, ada gula menjadi glukosa di dalam darah kita, dikonversi menjadi energi. Dengan demikian kita bisa makan, tapi semuanya menjadi energi. Dengan demikian juga Anda bisa hidup lebih sehat. Itu dia tips saya, bagaimana caranya kita mengubah dan juga mengganti sumber karbohidrat terutama nasi putih untuk penderita diabetes. Mbak Preti mungkin mau di... Iya betul, saya ingin menambahkan ya, jadi biasanya kalau pasien diabetes ini cenderung melihat kandungan gula. Itu benar. Atau melihat karbohidrat, itu juga benar. Tetapi ada sebuah istilah yang kita kenal dengan istilah indeks glikemik. Apa sih itu indeks glikemik? Indeks glikemik itu merupakan sebuah indikator seberapa cepat kandungan makanan yang ada di dalamnya itu meningkatkan kadar gula darah. Indeks glikemik yang rendah itu yang di bawah 55. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah yang udah punya diabetes, pilihlah makanan dengan indeks glikemik di bawah 55. Semakin rendah indeks glikemik, maka akan semakin lambat dia tercerna di saluran pencernaan kita dan semakin tidak memicu terjadinya lonjakan gula darah. Kalau cepat dicerna, cepat juga diserap. Cepat diserap, cepat menaikkan kadar gula darah. Yang kita mau tuh adalah cernanya sedikit demi sedikit, perlahan diserapnya juga secara perlahan dan nantinya dia bisa menjaga kestabilan gula darah kita lebih baik. Jadi yang kita mau nih kalau kadar gula darah nih begini nih, tuh. Kalau indeks glikemiknya tinggi, dia langsung wing naik kayak roller coaster. Nah, yang indeks glikemik tinggi itu yang kita hindari. Contohnya apa? Roti putih, nasi putih, itu adalah makanan-makanan dengan kadar indeks glikemik yang tinggi. Kalau misalnya rendah, yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Edwin, umbi-umbian, sweet potato ya, rasanya manis, tapi indeks glikemiknya rendah. Sehingga bisa terhindar dari lonjakan gula darah. Seperti tapi Mas Dino sadar nggak bahwa generasi muda ini sudah banyak penyakitnya orang tua. Dan yang duduk di kursi Mas Dino saat ini sudah pernah anak-anak muda usia 20 tahunan pemirsa mengalami stroke, gagal ginjal, hidupnya bisa dibilang masa depannya sudah tidak jelas. Mereka harus cuci darah setiap hari. Mereka sudah tidak bisa memikirkan lagi kuliah. Mereka berhenti di situ, bahkan ada yang menyerah dengan hidupnya di usia Mas Dino ini. Melihat dan mendengar itu Mas Dino, pendapat Mas Dino, sehat itu penting apa tidak? Ya, penting banget ya itu karena itu udah jadi aset kita untuk bisa menjalankan hidup yang sehat, dan juga hidup yang berkualitas gitu. Oke, lalu dengan tampilan teknologi-teknologi seperti ini, kan generasinya Mas Dino adalah generasi teknologi. Melihat ada teknologi khusus untuk meningkatkan kualitas darah, menurut Mas Dino bagaimana? Ya, belum semua anak-anak di umuran aku yang paham betapa pentingnya sih menjaga badan yang sehat dan juga ya mungkin jiwa yang sehat, tapi juga baik juga teman-teman aku yang harus tahu nih ada alat ini yang
Semoga bisa bantu juga karena ada teman-teman aku juga sebenarnya ada mulai diabetes juga ada beberapa gitu yang ya semoga bisa membantu juga gitu teman-teman aku yang lain. Om, pakai juga nggak ekstensi yang dipakai ke hidungnya? Intranasal? Masih belum. Masih belum. Baru mau, saya baru mau nanyakan itu. Cara pakainya itu gimana Cara sih? pakainya gimana? Manfaatnya juga apa ya? Iya. Boleh kita bantu jelaskan jadi ya? menarik Silakan. ya. Jadi teknologi laser yang digunakan pergelangan tangan ini ada extension yang digunakan ke rongga hidung. Jadi cara gunanya atau cara pakainya seperti ini. Jadi digunakan pergelangan tangan. dari sini, kita Om. gunakan juga bersamaan di extensionkan ke area rongga hidung. Kenapa sih ke rongga hidung? Ya sebenarnya menarik karena di rongga hidung ini juga banyak sekali atau di hidung kita ini banyak sekali pembuluh darah. Dan pembuluh darah ini akan berkaitan dengan pembuluh darah yang ada di sekitar kepala kita. Ya artinya tuh lihat kalau dia masukkan teknologi lasernya di area rongga hidung, dia akan ada sambungannya ke seluruh pembuluh darah yang ada di kepala kita. Dan kepala kita ini ada organ yang sangat penting, yang sangat vital yaitu otak. Ya, kemudian ada panca indera di sana, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, semuanya itu perlu sirkulasi darah yang bagus. Ya, dengan teknologi laser yang digunakan di intranasal, taruh aja gitu ya. Taruh aja Nafas Pak. biasa. Nafas biasa, ya, digunakan bersamaan antara 15. Saya belum nyoba. Ya, kalau kualitas darahnya baik, sirkulasi darahnya baik, kualitas pembuluh darahnya baik, maka tadi fungsi-fungsi otak kita akan jaga dengan baik. Jadi untuk yang usia-usia lanjutnya sudah mulai menurun daya ingatnya, sudah mulai tadi konsentrasinya mulai terganggu ya, mulai faktor tidurnya, punya gangguan dengan keseimbangan vertigo, punya masalah dengan sinusitis, punya masalah dengan penglihatan, pendengaran, itu semuanya akan terbantukan dengan sirkulasi darah yang baik dengan bantuan teknologi laser yang digunakan di Lalu intranasal. maaf pakainya itu kalau dipakai gini, ini dipakai juga? Dipakai atau juga. gimana? Jadi kan Double kalau gitu. jadi lasernya dipakai pergelangan tangan, intranasal digunakan, NMES-nya juga digunakan. Akhirnya apa yang terjadi? Saraf, otot, sendi-sendi ini menjadi lebih aktif. Buat Anda juga pemirsa di rumah, kalau lansia kan sudah banyak kali mengalami keterbatasan dalam bergerak. Misalkan pasien stroke, atau memang sudah mengalami pengapuran pada persendian, lalu belum lagi memang udah ada gangguan persendian, otomatis membuat boro-boro mau olahraga latihan beban. Mau jalan aja sulit. Tetapi ototnya tetap harus dilatih. Pakai teknologi NMES ditempelkan. Misalkan pada tungkai atas, tungkai bawah, paha depan, paha belakang, lengan atas, lengan bawah. Tujuannya apa? Biar ototnya tetap terjaga. Karena kalau berbicara masalah otot, ini nggak cuma masalah estetika, pergerakan terbantu. Lalu yang ketiga adalah metabolisme tubuh kita juga menjadi lebih baik. Dengan otot yang lebih baik, pembakaran kita juga lebih baik. Kadar gula darah dan kolesterol itu bisa lebih terkendali. Jadi seperti katakan tadi Mbak Preti, manfaatnya banyak sekali ya. Selain tadi menjaga kualitas darahnya dengan 3 sinar warna terapinya, kemudian tadi juga ada intranasalnya, kemudian ada neuromuscular electrical stimulasi untuk otot dan sarafnya. Jadi semuanya itu digunakan secara simultan, secara bersama-sama. Tidak hanya yang sakit, tapi yang masih sehat pun untuk pencegahan. Tidak hanya untuk yang tua, yang muda pun seperti Mas Nino, juga Anda yang masih usia-usia muda, yang masih dalam keadaan sehat, kita harus jaga. Ya karena sebenarnya menjaga jauh lebih mudah ya daripada kalau kita sudah sakit, apalagi sudah timbul komplikasi. Jadi ayo mulai sekarang juga, jangan ditunda-tunda lagi ya. Gunakan teknologi laser ini untuk menjaga kualitas darah, menjaga kualitas darah kita, kemudian menjaga kesehatan tubuh kita, kemudian tadi menjaga otot kita, persarafan kita supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Om, boleh ya ajak juga pemirsa untuk hidup sehat dan juga pakai teknologi laser. Boleh Om ya? Boleh. Silakan Om. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik juga boleh silakan. Ini alat ini memang sangat membantu untuk saya juga yang sudah punya penyakit gula, penyakit diabetes. Itu membantu sekali untuk, tapi yang penting kita harus semangat selain memakai alat ini, semangat harus ya. Oke, selamat sehat. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ubah pola hidup Anda dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Namanya adalah Dokter Laser atau Eki Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi, alat ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan Eki Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya.
pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomall. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.